Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra rahmatan wa maghfiratan wa itqa minan nar wa anzalal qur'ana hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu ad-da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sadaqallahul azim. Abu Tunku Imam Syi yang saya muliakan, panitia pelaksana kegiatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang saya hormati, kepada seluruh para hadirin sidang jamaah, salat isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang ibadah tersebut berganda kita mendapatnya, menyata pegah dengan bahasa Aceh sifata dua patlut, adalah satu-satunya ibadah yang disebut dengan i'tikaf, yang oleh orang yang kadang-kadang sebahagian i'tikaf ini dia menganggap sepele, yang i'tikaf ini dia menganggap perbuatan ibadah yang tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Namun ibadah ini adalah merupakan salah satu ibadah yang bisa kita berbuat adalah seperti halnya seorang ibu. Sira geting kuane jet gebi di ane ge jet ge sampuh bro jet ge pajuh bu. Begitulah i'tikaf itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Pada saat kita masuk ke dalam masjid, setelah kita meniat i'tikaf, lalu kita berzikir, maka diberi pahala zikir. Kita mengambil Al-Quran, kita membaca kitab suci Al-Quran, maka diberi pahala kita, yaitu membaca Al-Quran. Pada saat celeng masjid beredar, di saat itu kita memberikan sedekah walau hanya 1.000 rupiah, maka di sana kita mendapat pahala. Di samping kita ada orang yang sama-sama kita melaksanakan salat dengan tulus dan ikhlas, kita bersafahah dengan mereka, berjabat tangan dengan mereka, maka kita diberi pahala di sana. Di samping kita juga ada teman, pada saat kita bersilaturahim dengannya, maka diberi pahala kita pada saat kita bersilaturahim dengannya. Maka pahala i'tikaf tadi tidak hilang, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, kana idza dakhalal asra awakhira tawal firash
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, itameng 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, tawal firash, Rasulullah negulung tikar, Rasulullah negulung tempat Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya. Menyata pegah lagi tanya jino menyajaman na tipre, Rasulullah gugulung tipre, Rasulullah menumpuk bantalnya, menyata pegah. Wasyadda mizara, dan Rasulullah mengokohkan yaitu tali pinggangnya. Wada'aba wa ada'aba ahlahu, dan setelah itu Rasulullah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dengan ahlinya. Pada saat masuk yang akhir daripada yaitu 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah nelipat tikaih, kemudian Rasulullah meninggalkan semua kegiatan-kegiatan kebiasaannya dengan keluarganya. Gekubah mamandum nunggu putra biasa-biasa ngemperumoh ge, putra kebiasaan bersama istrinya. Rasulullah pada saat 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan nyan gekubah mamandum abu tengku sekalian. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang bahwa hendaklah pada saat akhir 10 yang akhir daripada bulan Ramadan belalah ligata untuk dilaksanakan i'tikaf. Dan yang lebih lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan. Rasulullah tidak pernah keluar daripada i'tikafnya. Rasulullah hanya tubit dari i'tikaf Rasulullah kecuali karena hajat untuk manusia. Wala yas'alu anil marid illa marran. Dan Rasulullah tidak bertanya tentang yaitu seseorang yang sakit. Hana ditanya Rasulullah tidoro orang sakit. Sebab kebiasaan Rasulullah pada saat salah seorang sahabat tidak hadir, pada saat salah seorang jamaah tidak hadir, Rasulullah kagetanya. Dan Rasulullah bertanya sambil dia berdiri, sambil dia berhenti, sambil dia duduk. Ditanya, hai ho kati pulan jihanaija ago jamaah. Kemana sahabat satu lagi dia tidak hadir untuk melaksanakan salat berjamaah. Ho kau ragam je. Getanya oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berdiri, Rasulullah duduk, dalam riwayat bertanya di hari-hari yang lain. Sementara di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah tidak bertanya seseorang itu tentang keadaan kesehatannya. Hanya getanya tentang kesehatan tirodoru, kecuali beliau sambil berjalan, sambil beliau yaitu berlalu siraneja sambil Rasulullah berjalan, Rasulullah bertanya, hai ho ti pulanjih kah apakah sakit ji? Rasulullah tidak berhenti. Kenapa? Apa maksudnya dalam hadis ini? Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berburu untuk melaksanakan i'tikaf di dalam bulan suci Ramadan yang 10 akhir daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyandip lebih abu tungku sekalian para jamaah tentang i'tikaf di akhir 10 daripada bulan Ramadan. Kemudian masalah i'tikaf apakah hanya di 10 yang akhir bulan Ramadan? Kencit abu. Kalau i'tikaf ini, kalau kita melihat pembahasan di dalam kitab, dalam pembahasan dalam fikih sampai beberapa lembaran kitab yang menjelaskan tentang i'tikaf, begitu besar fadilahnya, yang dia ringan sekali perbuatannya, yang namun fadilahnya cukup besar. Ada berangka banta dua je tengku. Kita duduk tarabuk kah? Apakah kita duduk iftirash kah? Apakah kita duduk tawaruk kah? Atau kita duduk ikat sekalipun, duduk yang dimakruh. Wow, lihat tu lang tu masjid. Dia berkata, duduk kita hanya memanjangkan kaki, tajung pada duduk, tapi kita sudah meniat i'tikaf. Namun pahala di sisi Allah tentang i'tikaf itu besar sekali. Namun walaupun demikian gebegah, tetap yang bahwa anjuran Rasulullah untuk duduk i'tikaf itu hendaklah kamu duduk yaitu sebagaimana duduk-duduk yang dianjurkan. Dan yang paling istimewa lemah butungku sekalian, leh tania i'tikaf tengut deh lang masjid, tertidur kita di dalam masjid. Alangkah istimewanya i'tikaf itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama,
Oma menyamanan kake hilun tinggal hana lung dua manteng lang masjid. Juga tidak para jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sabuh adalah nepegah li Rasulullah. Nepegah li Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 di mana Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Lake tulunglah ligata kepada Allah. Bis-sabri dengan kesabaran dan dengan mendirikan salat. Lake tulung gata kepada Allah. Makna wasainu talake doa ba Allah. Dan mohon ba Allah dengan tidak lari daripada 4 hakikat doa. Oh wate tam laki doa ba Allah tanyo be dipluang daripada 4 hakikat makna doa. Apa itu 4 hakikat makna doa? Yang pertama tidak lari daripada ketauhidan kita kepada Allah. Nyan yang baik pluang tagai dengku. Menyata melaki kepada Allah ada unsur syirik di dalam doa kita kepada Allah. Ada unsur yang lain selain kepada Allah, maka doa itu tidak ada masuk kepada hakikat doa. Yang kedua, di dalam makna doa yaitu benar isti'anah kita kepada Allah. Benar kita laki tulung kepada Allah. Benar-benar kita mengharap pertolongan kepada Allah. Kan hanya sekedar kita hanya mengangkat tangan lalu kita membaca doa sementara kandungan di dalam hati kita, renungan di dalam jiwa kita hanya makna kita laki tulung kepada Allah. Sebab lagi kita oh wate tengah sehat tubuh tu doa na ada bacaan. Doa ada kita minta, tapi doa itu tidak menyentuh, tidak benar-benar kita beristi'anah kepada Allah. Sebab golong sakit tu, manteng sehat tu. Tengah kaya tu dengku, tengah kaya tu, tengah mudah pun yang gebila Allah. Itu kadang-kadang sebahagian kita tidak ada makna isti'anah di sana. Doa na ada baca doa. Wate anak tu tengah karir ge dengku, tengah dia sedang menonjol ke atas umpamanya, sedang naik papan anak kita, sedang naik pangkat dan lain sebagainya. Mungkin berdoa kita hanya ya Allah Nabi, ya Allah anak lun bujroh, ya Allah Nabi, ya Allah anak lun biik pangkat aju. Sementara kita tidak sampai ke hati untuk berdoa. Apakah saat Allah gebi notiat satu saat nanti apakah tidak Allah turunkan dia? Nyo yang paling penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka harus mengandung makna doa bagi kita adalah benar makna isti'anah. Yang kedua pada doa kita benar makna nida, benar tahai Allah, benar taseru Allah. Kalau kita meminta ya Allah Nabi, ya Allah bermudah rezeki lung ya Allah, di sana mengandung makna ya Razzaq. Ya Allah Nabi, ya Allah benar kesihatan bak tubuh lung ya Allah, benar tersebut ya Allah yang maha syafi, yang maha hafiz, yang maha memelihara. Dan yang keempat hakikat daripada doa, benar bak doa getanyo yaitu oh leh ta tauhid getanyo kepada Allah benar, isti'anah getanyo kepada Allah benar, kemudian seruan kita kepada Allah benar, kemudian permintaan kita itu apa? Menyelakai hanya dunia menteng, Allah gebi dunia menteng. Tapi menyelakai dunia dan akhirat, Allah memberikan kepada kita dunia dan akhirat. Mintalah doa kepada Allah, wasta'inu bis sabri. Oh leh dah melakai benar sabar. Bek banna paduk ge dalam doa pakan ya Allah hana nabi doa lun ya Allah. Tip lega kalung baca surat Waqiah ya Allah, tapi hilung hana lagut-lagut lombak gede. Ya Allah cukup ge lung baca surah Yasin ya Allah, pakan lung sakit habis ya Allah. Cukup lega kaya Allah saya membaca yaitu suratul Kahfi. Tetapi kenapa kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh para mubalik hana go ya Allah, tidak ada kesabaran. Maka Allah mintalah kepada Allah dengan kesabaran. Yang pertama. Yang kedua bisalah. Laki kepada Allah dengan kesabaran dan dengan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya salat ini sangat berat
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya getanyo abu tungku sekalian bek telah. Ini sudah 23 daripada bulan suci Ramadan. Salah sabuh daripada ibadah, yang ibadah tersebut adalah langsung Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu ibadah? Yang namanya yaitu salat tahajud. Dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjas bihi nafilatan lak. Maka sebahagian daripada malam, maka bertahajudlah gata di waktu malam tersebut. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat gata. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat kamu bak maqam yang terpuji itu. Luar biasa nengko. Langsung Allah disebut tentang fadilah daripada salat tahajud, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hana mesti getanyo tayak tapa di satu tempat supaya kita mendapat maqam yang mahmud. Tidak mesti kita harus yaitu tinggal di suatu tempat yang sunyi supaya kita diberi maqam yang mahmud. Tapi Allah langsung nepegah yang bahwa so manteng yang tiap malam lagi kita nyota bedah untuk tapaju sawu bek tua abu tengku sekalian untuk melaksanakan 2 rakaat salat tahajud. Karena nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulah, gebi rahmat li Allah sidro ragam. Allah akan memberi rahmat kepada seorang lelaki qama minal laili, yang dia mendirikan malam, fasalla, maka dia salat di waktu malam tersebut. Ipedeng malam dia melaksanakan salat yang disebut dengan salat tahajud nunggu. Summa ayqada imra'atuhu, kemudian setelah dia salat dia menjagakan istrinya, gepugo perumah gehoi perumah kan hoi untuk magun nunggu nya menyehoi untuk magum kalain turah lam nunggu. Tapi lang hadis Nabi hantang gepegah geyu hoi perumah geyu magun hana nunggu. Summa ayqadha imra'atahu, kemudian seorang lelaki ini dia menjagakan istrinya, fasallat, maka perempuan istrinya itu melaksanakan salat. Fa in abad, nepegah Rasulullah, kalaulah seorang istrimu itu enggan dia, hai tem bedah nunggu, hai tem bedah kapadup go tawiyu pugo tapugo bedah salat tahajud, Rasulullah nepegah hai tem bedah, fa in abad, dia enggak mau bangun, tetap putuban lang tikai sampai Rasulullah nepegah nadhaha fi wajhihal ma'ah, maka Rasulullah menyuruh untuk geyuple ia bak muka aja. Tapi nya boleh ni dengar hadisnya baik sampai karui rumah tu. Rasulullah ni pegah yang bahwa geyu pugo perumah gedanya untuk melaksanakan solat tahajud sampai Rasulullah menyuruh untuk iaitu geyu play ia atas wajah perumah supaya jaga perumah untuk melaksanakan solat tahajud. Begitu juga sebaliknya ni pegah Rasulullah, rahimallahu imra'atan, kan kuragam menteng rupaji, geberi rahmat oleh Allah seorang wanita. Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan, qamat minal laili, yang dia mendirikan malam, di tim bedah malam. Sebab pendapat yang kuat mendirikan malam solat tahajud tunggu. Walaupun di sisi yang lain yang mengatakan yang bahwa mendirikan malamnya solat jamaah maghrib, solat jamaah isya, solat jamaah subuh. Tetapi pendapat yang kuat yang pegah yang bahwa mendirikan malam itu solat sunat tahajud tunggu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, geberi rahmat oleh Allah sidraurina, yang seorang perempuan itu dia mendirikan malam, kemudian dia salat, summa iqadat zaujaha, kemudian dia menjagakan suaminya, gepugo lako agerengku. Hai abang ne budah abang,
nebedah neyak semayang tahajud 2 rakaat. Maka apa kata Rasulullah? Fa shalla, dan dia salat setelah dia dibangunkan oleh istrinya. Dia semayang tahajud 2 rakaat tirola kuatan. Lalu apa kata Rasulullah? Fa in aba, kalaulah seorang lelaki kali gepuga oleh perumah gahang bedah mantang putuban lang dikaih nunggu ni pegah li Rasulullah nadahat fi wajhihil ma'a, guyu cok ia li Rasulullah, guyu ple bak muka. Begitulah anjuran Rasulullah untuk melaksanakan salat sunat tahajud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni pegah lam li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dzukira indahu rajulun yanamu kulla laili. Sidau ragam disebut sidau ragam di sisi Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki ya Rasulullah sepanjang malam ya Rasulullah, baik dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, hatta yusbiha, sampai laki-laki itu ya Rasulullah subuh aneh beliau, sampai subuh dia sepanjang malam tidur, baru dia bangun waktu subuh. Apa kata Rasulullah? Faqala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunihi. Ni pegah li Nabi nyan ke urang agam, ni pegah li Rasulullah adalah urang agam yang kadituh syaitan bak gelinyuang ji. Bayangkan Abu Tengku sekalian hadis Rasulullah. Thawa manteng thirau ragam hana gebedah-bedah tengku sampai subuh, cuma teman subuh gai kan. Malam dia tidak bangun untuk melaksanakan 2 rakaat salat tahajud atau mendirikan malam, kata Rasulullah yang bahwa dia adalah sudah dikencingi oleh syaitan bak gelinyuang ji. Kadituh syaitan bak gelinyuang thirau ragam yang hantim bedah-bedah malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istimewanya salat tahajud Abu Tengku sekalian, rakaatani yarka'uhumal abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat tahajud, 2 rakaat salat tahajud yang rukuklah oleh seorang hamba, yang dirukuk oleh 2 roh hamba di tengah malam, lebih baik daripada isi dunia, dan lebih baik daripada dunia dan isi di dalamnya. Walaula anna asyqa ala ummati, kata Rasulullah, seandainya tidak berat atas umatku untuk melaksanakan salat sunat tahajud atas umatku, sungguh aku fardukan kepada mereka. Seandainya hana berat atau umat lun untuk salat sunat tahajud 2 rakaat, nepegah li Nabi, sungguh gepu wajib salat tahajudnya Abu Tengku sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah pada saat saya menyampaikan salat-salat sunat Abu, memperbanyak salat-salat sunat, baik tua apabila kita masih banyak meninggalkan kewajiban. Salat farle menteng le Abu, itu sudah barang tentu berkewajiban kita untuk mengqadha salat fardu tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam-malam ganjil akan merumpuk bak getanya sabuh malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 malam. Itulah malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, golem tente malamnya malam 20 le di sisi Allah Abu. Menurut perhitungan bisa saja Abu, menyatacok puasa malam uro minggu. Tapi seandainya benar sebelumnya kadang malamnya ka 20 pun tahu. Maka yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah kamu setiap malam di dalam bulan suci Ramadan, di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Janganlah kita sia-siakan hanya beberapa malam lagi ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.